Ustadz Habib Muhammad Saleh yang sudah join di Zoom meeting kita kali ini, dan juga kepada teman-teman ITB 84 yang lain yang sudah hadir di Zoom meeting untuk pengajian di tanggal 19 September ini. Sekadar mengingatkan bahwa topik kita pada hari ini melanjutkan topik yang lalu, yaitu akidah yang benar. Mungkin sedikit refresh, pada pengajian yang lalu kita diajarkan oleh Pak Ustadz bahwa dalam berakidah, dalam beragama, kita harus di samping teks-teks keagamaan kita juga harus tetap memakai akal kita dalam memahami teks-teks keagamaan tersebut. Yaitu mungkin salah satu yang kita pelajari dalam kajian minggu lalu. Mungkin seterusnya kita persilahkan Pak Ustadz Muhammad Saleh untuk memulai kajiannya. Pak Ustadz, persilahkan. Kemarin Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salatu wa atamut taslim ala hadan nabiyil karim nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa radiyallahu 'anis sahabati minal ansari wal muhajirin wa 'anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika wa judika wa karamika ya akramal akramin. Thumma amma ba'd. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diperjumpakan dalam rangka melanjutkan materi yang kita telah bahas di perjumpaan sebelumnya berkaitan dengan masalah akidah yang benar. Di perjumpaan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa akidah itu sendiri di dalam kontennya nanti terbagi menjadi 3 bab besar, yaitu tentang uluhiyat, ketuhanan, lalu nubuat, kenabian, dan sam'iyat, hal-hal yang ada di berita namun belum pernah terjadi kepada kita. Hari kiamat, hari akhir, azab kubur, surga dan neraka, dan yang semisalnya. Jadi itu 3 konten besar yang ada di dalam ilmu akidah. Ya. Kalau kita rinci satu persatu di dalam setiap bab besar itu ada sub-bab, ya misalnya tentang ketuhanan, itu saja mungkin ada 50 subbab. Ya, jadi kalau misalnya mengkaji ilmu akidah itu sendiri, untuk bab besar pertama tentang ketuhanan mungkin perlu 50 kali pertemuan minimal berbicara tentang ketuhanan, kan kayak gitu. Kenabian juga kurang lebih bisa sampai 10 kali pertemuan, ya kalau saya hitung-hitung ada 10 subbab di dalamnya. Lalu juga begitu juga dengan sam'iyat, ya kurang lebih ya lumayan panjang lah. Oleh sebab itu kita meringkas, kita langsung masuk kepada rumusan-rumusan utama saja. Jadi permis-permis yang ada kita lewati, langsung kita masuk ke konklusinya daripada berkeyakinan atau berakidah yang benar gitu. Juga di minggu yang di perjumpaan sebelumnya saya juga telah menyinggung bahwa perkembangan keilmuan teologi atau ilmu akidah ini tidak bisa dilepaskan dengan politik Islam. Kalau kita melihat dengan sejarah politik Islam, lahirnya madrasah-madrasah, sekolah-sekolah pemikiran-pemikiran Islam berupa akidah dengan berbagai macam mazhabnya itu tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan politik dan demonstrasi yang ada beranjak dari zaman Utsman bin Affan hingga seterusnya itu. Tapi juga kalau kita melihat dengan sejarah sosial, dengan pendekatan sejarah sosial, maka pemikiran-pemikiran agama ini, ilmu teologi lahir, ilmu akidah ini lahir, memang pure hasil daripada usaha para ulama di dalam mencari kebenaran di dalam berakidah. Jadi itu sebagai informasi-informasi yang telah kita pelajari di perjumpaan sebelumnya. Lalu masih membahas yang perjumpaan sebelumnya, karena kita langsung ke konklusi, saya tidak masuk kepada sub-subbab terlanjur panjang. Di dalam ketuhanan dulu ya, perjumpaan kita masih dalam ranah ketuhanan ya, belum berbicara ke nubuatan, kenabian. Di dalam memahami akidah disepakati bahwa ada metode yang paling benar di dalam memahami akidah atau berakidah yang benar, yaitu dengan metode yang disebut dengan metode talfik ya. Kemarin sudah saya jelaskan metode talfik, metode campur, metode mencampurkan 2 pendekatan.
ya dengan pendekatan muqtadayat al-syara'i, ya kan, hal-hal yang datangnya diwajibkan dari agama berupa teks-teks agama, wa mujabat al-uqul, dan juga tuntutan-tuntutan rasionalitas, tuntutan-tuntutan akal. Dua pendekatan ini tidak bisa dipisahkan di dalam memahami agama atau memahami akidah yang benar, ya, seperti itu. Kemarin teksnya sudah saya bacakan juga. Seperti itu. Hal ini untuk mencegah adanya kesalahpahaman di dalam berakidah. Kan kalau kita mau bicara akidah yang benar, berarti kita harus tahu dulu yang salah. Nah, kesalahpahaman itu bainal ifrat wal tafrid, antara yang terlanjur menyempitkan atau yang terlanjur membebaskan. Yang terlanjur konservatif atau yang terlanjur liberal. Yang terlanjur konservatif ini hanya menggunakan pendekatan teks tanpa menggunakan pendekatan akal, sehingga nanti hal-hal yang berlawanan dengan akal, kemarin sudah kita bahas, masalah akal itu sebagai pendahuluan hukum kita bagi menjadi tiga, ada namanya hukum akal, ada namanya hukum wad'i atau hukum yang ditetapkan, ada namanya hukum taba' atau hukum kebiasaan. Ya, kalau kita gagal di dalam memahami rumusan ini, maka nanti apa saja yang bertabrakan dengan akal sekalipun datangnya dari teks agama akan kita telan mentah-mentah, sehingga nanti terjadi banyak distorsi, banyak reduksitas, ya kan, penyelewengan arti, ya kan, pemutarbalikan fakta di dalam memahami agama ini, sehingga mereka juga akan melakukan kesalahan tanpa mereka sadari. Sebab itu saya katakan Ibnu Khaldun itu di dalam muqaddimahnya telah memberitahu kepada kita, jangan buru-buru kita suuzon kepada pelaku kejahatan mengatasnamakan agama dengan niat-niat mereka. Karena boleh jadi mereka memang memahami betul agama itu seperti itu. Karena kesalahan di dalam berakidah tadi, mereka menganggap menelan mentah-mentah apa yang datang dari teks agama walaupun berlawanan dengan akal. Padahal perlu adanya pentakwilan dan yang semisalnya, dan metode ini diajarkan langsung oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kemarin kita telah menjawab apa itu kegagalan di dalam memahami agama dengan teks saja tanpa menggunakan akal di saat yang dibutuhkan. Rumusannya juga kemarin sudah saya kasih. Apa rumusannya? Apa saja yang mungkin akal, biasa atau tidak biasa, terima saja, tidak perlu difikirkan oleh akal. Dan apa saja yang tidak mungkin akal, ya, yang tidak mungkin akal di dalam teks agama yang datang kepada kita, maka gunakan akal kita untuk memahami teks tersebut. Ya, tapi ini saya rasa yang hadir kemarin yang paham. Kalau yang nggak hadir nanti salah paham, ya. Mungkin akal itu bukan masuk akal. Ya, mungkin akal bisa jadi tidak masuk akal, tapi masih mungkin secara akal. Kemarin sudah saya bedakan, ya, antara hukum kebiasaan akal dengan mungkin akal. Karena pasti kalau yang nggak hadir nanti dianggap kebiasaan empirik itu mungkin akal, padahal bukan seperti itu. Jadi apa saja yang mungkin akal, walaupun itu sangat belum masuk akal saat ini, tapi mungkin dicapai oleh akal, maka terima saja, tidak perlu menggunakan akal. Dan apa saja yang tidak mungkin akal, bukan tidak kebiasaan, tapi tidak mungkin akal, maka gunakan akal kita untuk memahami teks tersebut. Saya rasa itu perlu difahami baik-baik untuk tidak terjadi kesalahan. Nah, saya rasa yang kemarin itu sedikit bantahan kepada golongan-golongan tekstualis yang tidak menggunakan akalnya di dalam memahami akidah. Selanjutnya, sisi yang keduanya kemarin belum kita bahas, ya. Sisi yang keduanya adalah berkaitan dengan masalah lawan daripada kelompok tekstualis, kelompok hasyawiyah, yaitu ghulatu falasifah. Ya, orang-orang yang kelebihan batas dari kalangan filosof, dari kalangan akademisi, dari kalangan saintifik atau yang semisalnya, yang mana mereka terlanjur menggunakan akalnya namun menutup diri dari teks-teks agama. Kan kita kemarin adanya di tengah, ya, teks agama berjalan dengan akal, sehingga nanti mereka gagal memahami agama ini dan melulu mengembalikan sesuatunya kepada kekuatan masing-masing, kepada kekuatan akal, ya. Padahal tidak melulu seperti itu. Di antara kesalahan yang sangat fatal, ya, yang sangat fatal yang terjadi adalah kesalahpahaman tentang kudrah dan iradah, kekuatan, keperkasaan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada distorsi di dalam memahami kudrah dan iradah Tuhan bagi para
pegiat filsafat yang kelewatan batas sehingga nanti dia menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kehendak, namun Allah menitipkan kehendaknya kepada kita sehingga kita bisa berbuat semau-mau kita karena kita akan dihakimi akibat daripada apa yang kita lakukan. Seperti itu. Ya, ini contoh realita kasusnya nih kemarin masalah Covid lah. Ini banyak yang ribut ya. Golongan kanan sama golongan kiri ribut. Golongan kanan mewakili Neo-Mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa segala sesuatunya adalah sebab akibat dari perbuatan kita. Golongan sebelah kiri Neo-Jabriyah yang mana segala sesuatunya itu tidak ada sedikit pun hasil dari perbuatan kita, maka bebas melakukan apapun, ya nggak perlu pakai masker kalau emang ditakdirkan ya kena, nggak perlu pakai cuci tangan kalau nggak ditakdirkan ya nggak kena, atau yang semisalnya. Yang sebaliknya bilang harus pakai karena ini ada sebab akibat dari perbuatan kita, dan keduanya menggunakan dalil-dalil yang ada. Nah, ini kesalahan di dalam berakidah ya, kesalahan kedua di dalam berakidah. Padahal tidak seperti itu. Berkaitan masalah tawakal ya. Saya singgung dari tawakal saja, nanti kaitannya kepada kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Nah, apa sih itu tawakal? Ya, ini perlu kita pahami baik-baik definisinya tawakal dulu supaya kita nggak jadi golongan yang kelebihan batas. Wa amma tawakkulu 'ala Allah fa huwa min asyrafi maqamatil muqinin wa 'azzi thamaratil yaqin. Ya, belum bicara definisi dulu. Keutamaan tawakal itu adalah sebaik-baiknya, semulia-mulianya kedudukan orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semulia-mulianya buah daripada keyakinan adalah bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat atau dalil perintah tentang tawakal banyak ya. Fatawakkal 'ala Allah. Dalam ayat yang lain, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya kan, dan yang semisalnya itu. Wa aslu tawakkul, apa sih tawakal? Terminologinya tawakal. Ya. Tawakal itu adalah yaqinul qalbi bi annal umura kullaha biyadillah wa fi qabdatihi. Tawakal adalah kesempurnaan keyakinan hati bahwa segala sesuatu daripada urusan kehidupan, apapun itu, segala sesuatu, ketetapannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la dharra wa la nafi'a wa la mu'tiya wa la mani'a ghairullah. Dan tidak ada yang bisa mengintervensi ketetapan Allah. Daripada hal baik, hal buruk, diberikan, tidak diberikan, apapun itu tidak ada yang bisa mengintervensi. Kalau Allah menetapkan, maka ketetapan itu harus terjadi. Ya. Mohon maaf yang belum di-mute, mohon izin di-mute supaya nggak terganggu yang lain. Jadi silahkan Bang Jamal daerah Mantang. Bisa di-mute? Baik. Ini pahami baik-baik ya. Nanti dari awal kelihatannya sederhana, tapi di belakang bakal, oh ternyata kita salah selama ini. Tawakal itu adalah keyakinan hati, sempurna keyakinan hati kita, bahwa segala sesuatu perkara, ketetapan ini pure hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa diintervensi oleh kebaikan, oleh kejahatan, oleh apapun itu. Ya. Yang baik, yang buruk, dikasih atau tidak dikasih, semuanya adalah ketetapan Tuhan dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Keyakinan kita terhadap hal itu yang dikatakan tawakal. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa apapun yang ditetapkan itulah ketetapan Tuhan, kita tidak bisa mengintervensi dengan cara apapun itu. Hatta la yattariba wa la yatazalzala inda wurudi syada'idi wal faqat. Ya. Sampai kalau sudah meyakini betul hal itu, tidak lagi dia goyang, atau tidak lagi dia takut, atau merasa bimbang ketika hal-hal yang buruk sedang terjadi pada dirinya. Jadi kalau orang sudah mengetahui betul apa arti tawakal, ketika hal buruk sedang terjadi pada dirinya, dia tidak lagi merasa ketakutan karena memang dia yakin betul ya memang ini yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya, wala yafza' wala yarja' fil muhimmat wal mulimat illa 'ala Allah.
dan dia tidak kembali kepada segala perkara kecuali dia kembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia tidak akan pernah merasa goyang gitu. Saya udah usaha kayak gini, kok hasilnya kayak gitu. Beda sama apa yang diusahakan. Karena memang dia mengetahui betul usahanya itu tidak berpengaruh kepada ketetapan Allah. Apapun yang terjadi, dia nggak goyang. Memang inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dan begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Ya. Siapa tuh ya? Ada suara siapa ya? Boleh izin di mute dulu. Ya, di mute dulu. Sebaliknya ya. Begitu dia melakukan hal atau mendapatkan hal yang baik menurut dia tidak merasa tenang, tapi memang dia yakin betul memang itu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita menjalani sesuatu, lagi buruk tenang, lagi nggak buruk tenang, sama. Bukan berarti kalau misalnya sesuai apa yang kita harapkan dari usaha kita baru kita merasa tenang, berarti kita meyakini betul usaha kita itulah yang memberikan kemanfaatan kepada kita. Sebaliknya juga ketika kita berlawanan daripada usaha kita lalu kita kecewa hasilnya, berarti kita juga meyakini keburukan itu berkaitan dengan usaha kita. Ya. Tapi yang lebih tepat adalah orang yang tawakal memiliki pemahaman di hatinya bahwa segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah tidak bisa diintervensi oleh perbuatan apapun itu. Yang terjadi, baik ataupun buruk. Ya. Jadi nggak ada itu ceritanya orang yang bertawakal masih mengaitkan dirinya kepada sesuatu. Ya, intinya benar-benar dia lepaskan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah orang yang memiliki keyakinan yang benar terhadap kudrah dan iradahnya Allah. Ketetapan yang Allah inginkan kepada kita semua. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada golongan yang berlawanan dengan golongan yang barusan saya katakan. Ya, bahwa apa yang Allah tetapkan itu memiliki kaitan terhadap apa yang kita buat. Memiliki kaitan terhadap apa yang kita buat. Kalau saya berbuat baik, maka akan berdampak baik apa yang saya buat. Sebaliknya, kalau saya berbuat buruk, maka akan berdampak buruk terhadap apa yang saya buat. Dan kesemuanya itu karena Allah memberikan kekuatan kepada saya untuk berbuat baik, dan Allah memberikan kekuatan kepada saya untuk berbuat buruk. Ini golongan Mu'tazilah ya. Golongan-golongan para yang mendahulukan akal daripada teks-teks agama. Sehingga nanti kalau mereka pakai masker, maka virus tidak akan masuk. Kalau mereka tidak pakai masker, virus akan masuk. Golongan yang pertama, saya pakai masker, saya nggak pakai masker, ya nggak ada bedanya. Karena kalau mau Allah takdirkan saya sakit, ya saya sakit. Kalau Allah tidak takdirkan saya sakit, mau virus itu ditaruh di depan muka saya sekalipun, saya tidak akan terkena penyakit. Tapi lawannya akan mengatakan, kalau Anda menjaga diri, Anda akan tidak sakit. Kalau Anda tidak menjaga diri, maka Anda membuat diri Anda sendiri sakit. Seperti itu ya. Nah, ini yang menjadi perdebatan antara Neo Mu'tazilah dan Neo Jabriyah. Dua-duanya pakai dalil. Yang satu pakai dalil bahwa Rasulullah SAW melarang memasukkan unta yang sehat kepada kandang yang di dalam kandang tersebut ada unta-unta yang berpenyakit. Ya, ini dalil bagi golongan Mu'tazilah. Dalil bagi golongan Jabriyah, ya, Jabriyah ini golongan yang seakan-akan manusia itu kayak wayang, nggak bisa ngapa-ngapain, seperti bulu yang berterbangan terhirup angin, dia tidak punya kehendak sama sekali. Golongan Jabriyah mengatakan bahwa ada hadis Rasulullah SAW mengatakan la adwa wala tayra, tidak ada penyakit menular, tidak ada wabah, tidak ada penyakit yang bisa menular kepada orang yang sehat, karena Rasulullah sendiri mengatakan mana adalah awal, kalau gitu siapa yang mengkasih penyakit kepada unta yang pertama. Kalau unta yang kedua itu tertular dari unta yang pertama, kalau begitu siapa yang menularkan ke unta yang pertama? Oleh sebab itu Rasulullah katakan tidak ada penyakit menular. Orang yang sakit tidak bisa menularkan sakitnya kepada yang sehat. Ini kan kontradiksi ya antara hadis yang satu dengan hadis yang satu, dan dua-duanya menjadi pemikiran yang sekarang digeluti oleh Jabriyah dan juga Mu'tazilah. Nah, terus yang benar itu kayak gimana? Tadi kita telah sepakati, yang benar dulu pertama kita harus pahami bahwa tawakal yang benar adalah kita meyakini betul
Tidak ada segala sesuatu yang bisa diintervensi kecuali segala sesuatunya itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pure. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mau itu baik, mau itu buruk, mau sesuai usaha, mau tidak sesuai usaha, tidak ada kaitannya. Dan tenangnya hati. Jadi orang yang tawakal itu dia tenang. Ketika dia nggak punya uang, dia tenang. Sebagaimana ketika dia punya uang, tenang. Tidak merasa aman karena ada uang untuk makan. Dan tidak merasa takut karena tidak ada uang untuk makan. Karena dia tahu betul, karena dia makan itu adalah pemberian Allah dan ketetapan Allah apakah dia harus makan atau tidak. Ya. Kalau begitu berarti Jabriyah dong, gitu ya. Berarti kita yang Jabriyah tadi, yang nggak usah ngapa-ngapain kalau kayak gitu, ya. Tidak begitu. Lalu ngapain pakai masker? Ngapain cuci tangan? Ngapain minum obat? Kan gitu pertanyaannya. Kok Anda berkeyakinan seperti itu tapi Anda masih pakai masker, Anda minum obat, Anda cuci tangan, Anda menjaga diri dan yang semisalnya. Nah, ini yang digagal fahami. Inilah titik tengahnya yang harus kita fahami. Walaisa min syartil mutawakkili an yakuna mutajarridan an asbabid dunya. Ya, ini yang harus difahami, ini yang nggak pernah dibaca kayaknya sama orang-orang ini. Dan bukan berarti syaratnya tawakal itu seseorang harus melepaskan diri daripada melakukan sebab-sebab, ya, melakukan sebab-sebab yang memang Allah mengendaki sebab-sebab tersebut. Ya, bal qad yakunu mulabisan lil asbabi ma'at tawakkul. Boleh jadi bertawakal itu bersamaan dengan melakukan sebab-sebab. Ya. Walakinnahu yakunu mu'tamidan 'ala Allah la 'alal asbab. Tapi si pelaku tawakal ini tidak memiliki keyakinan sedikit pun terhadap sebab yang dia lakukan kecuali dia memiliki keyakinan 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau gitu ngapain melakukan sebab? Ya, jadi al-akhdhu bil asbab artinya melakukan sebab-sebab daripada akibat yang terjadi. Bukankah tadi kita mengatakan tidak ada intervensi? Kalau begitu buat apa kita mengambil sebab? Maksudnya mengambil sebab ya menjaga diri supaya nggak sakit. Kalau lagi sakit ya minum obat, itu kan sebab. Ya, yang perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita, menyuruh kepada kita dan menyukai kita melakukan sebab-sebab tersebut. Bukan sebagai tempat berkeyakinan sebab itu akan memberikan manfaat atau keburukan kepada kita, tapi kita melakukan sebab itu bentuk menjalani perintah Allah atau bahasa sederhananya beradab dan berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi siapa orang mengatasnamakan tawakal tapi dia tidak mengambil sebab-sebab kehidupan, maka dia bertawakal namun tidak beradab dengan Tuhan. Dan siapa orang yang meyakini sebab itu akan menghasilkan akibat, berarti tidak meyakini segala sesuatunya adalah ketetapan Allah, maka dia orang yang tidak memiliki iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang meyakini 100% ketetapan itu adalah Tuhan, apapun sebab tidak memiliki intervensi kepada akibatnya, namun tetap mengambil sebab-sebab itu karena beradab, karena menjalani perintah Tuhan, maka dia telah bertawakal dan dia telah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya memakai masker tidak ada kaitannya keyakinan saya sedikit pun bahwa dengan saya memakai masker saya tidak akan tertular. Tidak ada kaitannya sedikit pun. Sebagaimana kalau saya tidak menggunakan masker, tidak ada keyakinan saya sedikit pun bahwa saya bisa lebih mudah atau rentan tertular. Yang saya yakini adalah apapun yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan menetapkan saya sakit, maka saya sakit walaupun saya menggunakan baju yang berlapis baja sekalipun. Atau saya tidak akan terkena penyakit walaupun saya berada di dalam ruangan yang dipenuhi dengan virus sekalipun. Tapi saya menjaga diri, saya menggunakan masker, itu karena saya berakhlak kepada Tuhan, karena Tuhan menyukai saya untuk berikhtiar, walaupun ikhtiar saya tidak memiliki peranan di dalam apa yang terjadi kepada diri saya. Bisa difahami atau tidak ini kira-kira? Bapak-bapak, Ibu, paham atau enggak? Supaya enggak salah paham, supaya enggak gagal paham dulu. Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Ya, karena mayoritas kita kayaknya hampir-hampir Mu'tazilah ya. Hampir-hampir di dalam masalah ini. Cuman ngomongnya sih saya ahlu sunnah, saya ini, saya. Tapi sebenarnya kenapa? Karena kita yakin betul gitu kan. Kalau saya minum obat, maka kemungkinan saya akan sehat. Berarti keyakinan saya ada pada obat itu. Oh, nggak bisa. Obat tidak bisa menyembuhkan. Saya yakin kepada Allah. Terus ngapain minum obat?
Tidak ada kaitannya. Ikhtiar itu tidak ada kaitannya sama apa yang terjadi pada diri kita. Terus ngapain ikhtiar? Nah, ikhtiar itu adalah bentuk beradab. Nah, jadi akidah yang benar tidak di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau sebelah kanan, dia tidak berikhtiar, mengatasnamakan tawakal, tidak mau ngapa-ngapain. Ya pokoknya apa yang Allah tetapkan. Berarti dia bertawakal tapi tidak beradab kepada Tuhan. Keliru. Golongan sebelah kiri, apa yang dia lakukan akan berdampak kepada apa hasilnya. Maka dia berkeyakinan, kalau saya tidak minum obat, ya maka saya akan sakit. Kalau saya tidak kerja, maka saya nggak akan makan. Nah, ini golongan yang tidak memiliki keimanan yang benar. Golongan yang benar adalah apa? Sebelah kanannya ada, sebelah kirinya ada. Sebelah kanannya adalah betul 100% tidak ada intervensi di dalam ketetapan Allah. Segala sesuatunya tidak ada. Ikhtiar saya nggak ada artinya, nggak akan memberikan apa-apa. Tapi kok tetap ikhtiar? Karena saya berakhlak. Karena Tuhan menyukai saya ikhtiar. Di balik ikhtiar saya tidak ada kaitannya dengan ketetapan Tuhan kepada diri ini. Paham atau tidak ini kira-kira? Jadi tidak boleh kita meyakini ada sesuatu yang bisa mengintervensi ketetapan Tuhan, tapi tidak boleh juga kita sombong mengatasnamakan tawakal, kita tidak berakhlak, berarti kita tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis tadi sebenarnya dua-duanya tidak tabrakan bagi orang yang mengetahui betul bagaimana metodologi memahami hadis. Jadi ada teori namanya al-jam'u bainal adillah atau tariqatul jam'i bainal adillah. Metodologi menggabungkan dua redaksi hadis yang terlihat kontradiksi padahal sebenarnya tidak kontradiksi dan menghasilkan hukum yang baru yang lebih sempurna. Apa itu? Hadis yang pertama, larangan Nabi ya atau bahasa Nabi tentang tidak ada wabah, tidak ada penularan, itu adalah bahasa kesempurnaan di dalam meyakini ketetapan Tuhan. Bahasa Nabi terhadap kalau ada orang sakit, jangan berkumpul dengan orang sakit tersebut, bukan berarti ini berupa keyakinan, tapi bentuk ikhtiar. Bahwa Allah suka kamu berikhtiar. Ketika ada orang yang sakit, ya jaga dirimu. Ya kan? Bukan berarti kamu akan sakit kalau ketemu sama dia, bukan. Karena Allah menyukai orang yang menghargai sunnatullah, ketetapan yang Allah berikan di dalam kehidupan alam semesta ini. Yakinnya ada di sebelah sini, ikhtiarnya ada di sebelah sini. Ikhtiar dan yakin digabungkan, maka itulah berakidah yang benar, yang dimaksud tidak berlebihan di dalam menggunakan akal. Kalau yang kemarin berlebihan di dalam membaca teks tanpa akal, hari ini orang-orang yang berlebihan di dalam menggunakan akal sehingga menisbatkan segala sesuatu harus melulu. Nah, ini karena kegagalan terhadap apa itu iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa difahami dulu Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanya sebelum saya melanjutkan masalah ini sedikit supaya nggak gagal paham. Ada pertanyaan teman-teman? Ya, sebentar Ustaz, satu pertanyaan. Boleh. Soal tawakal tadi Ustaz. Halo? Iya. Ya, begini Ustaz. Kok dalam ayat kan faiza azamta fatawakal 'ala Allah. Kalau kamu mau bertawakal kepada Allah, kamu harus azamta. Artinya kan kamu harus bersungguh-sungguh. Bukan adab. Jadi ada aturan main. Kalau adab atau akhlak atau apa yang Allah sukai, artinya itu bisa kita lakukan, bisa kita tidak lakukan. Nah, dalam banyak ayat itu Allah menentukan takdir itu selalu dilalui dengan sebab. Misalnya waktu ibu Nabi Isa yang mau memberikan kurma, dia harus menggoyangkan pohon. Artinya ada sebab. Nah, itu bukan adab atau akhlak. Jadi sebab-sebab itu selalu Allah cantumkan, selalu Allah tegaskan supaya buah tawakal itu kita bisa terima. Itu Ustaz. Nah, kalau pemahaman seperti itu dalam konteks seperti ini gimana Ustaz? Bagus pertanyaannya. Idza azamta artinya bila mana kamu berkeinginan, ya, berkeinginan, ada keinginanmu, ya, yang tidak kau barengi dengan perbuatan, itu namanya idza azamta, ya. Maka kamu serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa Bapak itu benar, cuma harus dikoreksi sedikit. Benarnya makanya saya katakan kita lebih ke arah Mu'tazilah selama ini. Jadi gini, benar kalau dikatakan takdir Allah atau ketetapan Allah selalu harus didahului dengan al-akhdhu bil asbab, melakukan penyebabnya dulu. Keliru, ya. Karena tidak ada kaitannya dengan penyebab yang kita lakukan. Karena dalam Al-Qur'an wallahu khalaqa kulla syai.
Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wa ma ta'malun, bahkan yang kalian lakukan juga. Yang kalian lakukan itu adalah ketetapan Tuhan daripada kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tapi namanya hukum kebiasaan. Di dalam teori tikroriyah, hukum kebiasaan hampir kebiasaan bahwa sebab yang kita lakukan biasanya dibarengi dengan takdir yang Allah tetapkan. Tapi tidak melulu, ya kan? Biasanya, tapi tidak melulu. Ini bantahan kepada para Mu'tazilah, karena Mu'tazilah mengatakan apa yang kita lakukan ya pasti kayak gitu hasilnya, ya kan? Tapi pada kenyataannya tidak. Bagaimana Ibrahim alaihissalam ketika dimasukkan ke dalam api, Mu'tazilah meyakini bahwa api memiliki sifat membakar. Apa saja yang ditaruh di api pasti kebakar, kan gitu. Api memiliki sifat membakar, namanya quwwatul mudda'ah. Ya, bahwa Allah taruh kekuatan di situ, terus Allah lepas tangan gitu bahasanya, tidak mengintervensi lagi. Ya api ya mesti membakar gitu kan. Kalau taruh kertas ya mesti kebakar, taruh kayu ya mesti kebakar. Intinya sifat api membakar. Berarti seakan-akan ada kekuatan lain daripada kekuatan Allah yang dititipkan pada makhluknya. Pada kenyataannya ternyata terbantahkan. Bagaimana Ibrahim alaihissalam ketika masuk ke dalam api, ya kan? Lalu api tersebut tidak membakar Ibrahim, bahkan tidak memberikan rasa panas. Ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya kan, wahai api, jadilah kamu dingin. Berarti di sini menentukan bahwa segala sesuatunya adalah ketetapan Allah. Ya, walaupun kebiasaannya orang yang badannya kurang enak minum vitamin, minum multivitamin, minum obat jadi enak. Tapi bukan berarti obat itu adalah penyebabnya. Ya kan? Hukum kebiasaannya. Kebetulan pada saat orang minum, Allah izinkan. Tapi berapa banyak juga orang yang sakitnya pas dengan obat yang sudah sangat pas menurut dokter, pas minum enggak sembuh. Berarti tidak ada kaitannya, tidak bisa diintervensi karena Allah tidak mengizinkan. Ya. Adab sama akhlak dalam hal ini lebih tepat dikatakan daripada harus sebab dahulu sebelum adanya takdir. Keliru. Kalau harus sebab dahulu lalu adanya takdir, berarti ada intervensi terhadap ketetapan Allah. Padahal kita sepakati, kita selalu membaca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada ketetapan, tidak ada intervensi di dalam ketetapan Allah. Segalanya semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya ketetapan, yang ada hanya haulnya, masyiahnya, ketetapan, kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau enggak ini Pak kira-kira? Pak, yang bertanya tadi siapa? Haidar. Saya mau nanya deh. Sebentar, Pak, yang tadi dulu supaya selesai dulu, clear. Gimana, Haidar? Ya, jelas Ustaz. Fadhol. Jadi kayak gitu ya. Kita tetap berikhtiar maksimal. Cuman kita harus tahu, ikhtiar kita nggak ada sebab akibatnya, Pak. Ikhtiar kita tidak ada terhadap apapun di dalam ketetapan Allah. Ya, ketetapan Allah itu segalanya mutlak, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tapi ngapain kita berikhtiar? Ya kita berikhtiar itu karena memang Allah suruh. Ya tapi bukan berarti Allah kasih tahu kepada kita kalau kamu berikhtiar baru kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Enggak. Ya berapa banyak? Bagaimana burung? Ya, burung itu dia memang bergerak. Nah bergerak itu bentuk adabnya dia, bentuk taat kepada perintahnya Tuhan. Tapi apakah burung itu yang bisa pergi dalam keadaan lapar, kata Rasul dalam hadis, dan pulang dalam keadaan kenyang? Itu berkeyakinan dengan usahanya dia? Tidak. Ya. Kenapa? Karena dia nggak tahu di mana tempat dia ini kenyang aja gitu kan. Anak bayi itu kan nggak pakai usaha. Ya, anak bayi itu nggak kerja ya, nggak naruh CV, makan aja dia sampai gede kan gitu, badannya besar ini itu, ketetapan Tuhan. Nah, cuman ikhtiar itu adalah bentuk taat kepada perintah Allah. Jadi intinya tetap pada ritme yang kita telah lakukan, cuman konsepnya kita rubah. Di hati kita sekarang kita harus tahu bahwa usaha saya ini nggak ada apa-apanya, tapi ya saya harus usaha. Karena kalau saya tidak usaha, maka saya menjadi orang yang sombong. Bahkan Rasulullah katakan, wa yahrumu 'alal insani an yaq'uda an lil-iktisabi alladhi yaqdiru 'alaihi wa yahtaju ilaihi. Wa yatruk nafsahu wa 'iyalahu dhiya'an yas'aluna an-nasa wa yatashawwafuna ila ma baina aydihim. Ya, dikatakan bahwa haram bagi seorang manusia untuk merasa cukup, ya merasa tawakal saja, nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu cari-cari rezeki, nggak perlu bergerak, nggak perlu keluar, mengatasnamakan dirinya tawakal saja, hukumnya haram karena dia sombong kepada Allah.
ya, karena dia tidak menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia tinggalkan dirinya, tinggalkan keluarganya, mengatasnamakan tawakal, hukumnya haram karena Rasulullah SAW bersabda ya di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh banyak daripada muhaddisin, kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a man ya'ul. Cukuplah dikatakan seorang itu pendosa bila mana dia menggampang-gampangkan ya hak daripada keluarganya yang wajib dinafkahi. Maksudnya tadi, saya emang nggak usah ngapa-ngapain. Ya, saya di rumah aja duduk nggak ngapa-ngapain karena semuanya udah Allah atur. Itu haram hukumnya. Memang Allah sudah atur, ya kan? Tapi Anda melakukan seperti itu, Anda haram karena tidak beradab dan tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan yang lanjut sebelum saya bacakan lagi selanjutnya. Yang mau bertanya lagi? Tadi yang Bapak mau bertanya siapa? Siapa tadi? Pen tadi ya mau bertanya? Silakan Pak. Ya? Hilang itunya. Ayo Pak, silakan. Saya mungkin takdir tidak bertanya nih. Lupa deh apa tadi. Apa? Lupa ya pertanyaannya, Pen? Lupa. Kalau gua mau menanggapi deh yang terakhir tadi statement bagus itu. Silakan. Itu sama dengan ya sama seperti yang pernah kita bahas di grup ya. Waktu itu saya pernah punya teman yang istilahnya saya waktu itu menanyakan dapat hidayah itu gimana sih gitu kan. Saya kasih contoh begini. Teman saya itu waktu SMA dia sama-sama bandelnya sama saya lah. Tiba-tiba dia berubah, dia suka kemana-mana dan intinya pokoknya dia menurut dia itu dapat hidayah gitu. Yeah. Tapi dia melakukan syiar kemana-mana, tapi nggak menafkahi istrinya. Akhirnya istrinya tuh datang ke kita untuk minta dibantu. Yeah. Saya tanya, suamimu kemana? Dia lagi syiar gitu katanya. Nah, saya tanya di grup waktu itu, apakah definisi orang dapat hidayah itu kayak teman saya itu ya gitu. Soalnya itu banyak yang kasih masukan soal mendapat hidayah itu kayak gimana sih. Saya sih nggak, menurut saya pendapat dengan Ustaz. Saya sih nggak setuju kalau saya dapat hidayah itu saya nggak kerja tapi sama saya hidup demi Tuhan, saya melakukan syiar tapi istri saya, anak saya nggak saya kasih makan gitu kan. Yeah. Nah, tapi saya sepakat sama Ustaz soal yang statement terakhir. Dan saya teman-teman yang di grup pengajian pernah kalau ingat saya pernah sama Tito pernah diskusi soal orang yang dapat hidayah itu kayak gitu, benar apa enggak gitu kan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi itu bukan menurut saya Pak, itu hadis Nabi. Jadi Bapak berarti bersepakat dengan Rasulullah. Karena Rasulullah tidak sepakat dengan orang. Internetnya Ustadz ya? Iya, internetnya Ustadz kayaknya ya. Oke. Coba saya ini. Tapi masih ngeling. Masih ngeling ya, tapi ada suara. Mungkin dia nggak tahu. Enggak. Coba saya ini deh. Muhammad saya live, sudah masuk lagi. Udah masuk lagi ya? Belum, dia live dia. Mungkin itu apa? Sinyalnya. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih kayaknya sinyalnya tadi. Iya. Ya, jadi gini, intinya ini yang perlu kita benarkan. Jadi selama ini betul bahwa Tuhan tidak bisa diintervensi di dalam kehendaknya. Itu kita mutlak ikut kita dalam pemahaman itu. Hanya saja jangan jadi ada dua kelompok gitu ya. Kelompok golongan tawakal dan golongan ikhtiar. Ini suka ditabrak-tabrakan. Ya tadi ini neo Mu'tazilah, golongan ikhtiar. Jadi sesuai dengan apa yang Anda lakukan itulah hasilnya. Yang satu lagi nggak bisa. Hanya Allah yang menetapkan, usaha Anda tidak. Ini keliru. Jadi padahal antara tawakal sama ikhtiar itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tawakal adalah bentuk keyakinan, ikhtiar adalah bentuk taat kepada perintah Tuhan. Kita tidak bisa mengintervensi, tapi bukan berarti kalau kita tawakal kita tidak ikhtiar, berarti kita tidak berakhlak dan kita tidak menjalankan perintah Allah, perintah Tuhan itu. Seperti itu. Gitu ya kira-kira. Ustaz, maaf.
Assalamualaikum. Cuma mau menambahkan pertanyaan yang tadi. Jadi yang untuk membedakan usaha yang sekedarnya dan usaha yang keras, bagaimana memanage mindset kita? Bahwa in the end, umpamanya kalau begitu saya usaha keras dan usaha yang biasa saja. Kalau memang itu sudah ditakdirkan seperti itu, nggak ada bedanya. Yang membedakan usaha keras dan usaha setengah-setengah gimana, Tas? Untuk memanage mindset kita gitu. Oke, gini Pak, belum selesai bahasan saya ya. Jadi gini, hujan lagi ya. Suara saya kedengeran apa nggak nih? Hujan Pak, di sini deras sekali hujannya nih. Suara jelas ya Pak? Keren, jelas sekali. Baik, gini. Memang tadi belum selesai, akan muncul tanda tanya. Kalau gitu, ngapain saya berbuat baik? Ya kan? Toh hasilnya juga nggak ada intervensi. Ya kan? Bukan, Mas saya tetap bekerja, tetap berusaha, tapi kan ada bedanya antara berusaha keras sama berusaha sekedarnya itu. Iya. Bukan berbuat baik atau tidak berbuat baik, tapi berbuat baik tapi sekedarnya, atau berusaha keras bekerja tapi saya ngerti Pak, saya ngerti. Saya jawab dulu ya. Saya jelaskan dulu supaya clear yang tadi itu. Jadi gini, akan muncul pertanyaan daripada pemahaman bahwa makna tawakal yang sejati itu seperti tadi, maka kita akan mengarahkan diri kita ke arah Jabriyah, bahwa nggak ada sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga apa bedanya usaha yang biasa-biasa saja sama usaha yang maksimal, atau perbuatan baik saja? Karena nanti golongan Jabriyah mengatakan, saya mencuri ya karena Tuhan yang menetapkan, gitu kan? Saya berzina ya karena Tuhan menginginkan, Tuhan menetapkan. Saya berbuat baik, saya sholat karena Tuhan yang, jadi kayak wayang gitu ya, kayak wayang. Akhirnya nanti golongan Mu'tazilah akan bertanya, kalau begitu berarti Tuhan tidak adil. Bagaimana Anda dimasukkan neraka karena Anda berzina, padahal itu ketetapan Tuhan? Dan bagaimana dia masuk surga karena dia ibadah, padahal itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tidak ada sedikit pun daripada usahanya orang itu, kan gitu. Akhirnya Mu'tazilah memiliki statement bahwa saya membunuh maka saya masuk neraka. Berarti saya punya kehendak membunuh, kehendak saya yang salah itulah yang membuat saya masuk neraka. Saya sholat, saya masuk surga. Kehendak saya untuk sholat itulah. Jadi ini golongan Neo-Mu'tazilah tadi, para akademisi, para filosof Islam yang sedikit lebih rasional kelihatannya bahwa sebab akibat itu ya, kalau nggak ada sebab akibat, nanti Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun nuntut, ya Tuhan, kok saya ditakdirkan jadi ahli neraka, gitu kan? Padahal saya tidak punya kehendak apapun. Sementara para nabi, orang-orang soleh, kok dimasukkan ke dalam surga, padahal mereka juga tidak berkehendak untuk melakukan perbuatan baik, kan gitu. Ini dasarnya daripada Mu'tazilah. Jadi tadi di tengah-tengah lagi-lagi ada pemahaman yang harus kita tahu. Betul, ketetapan Tuhan itu tidak bisa diintervensi, namun ya ini perdebatannya sampai hari ini masih ya sampai Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti yang belum lama meninggal itu tulis buku Nahnu Mukhayyar am Musayyar, katanya dia. Kita itu sebenarnya wayang atau bukan, bahasa sederhananya seperti itu ya. Nah, jadi yang benar adalah di tengah ini ada garis tipis ya, sesuai daripada ayat-ayat Al-Qur'an yang ada, bahwa kita hanya diberikan ikhtiar, bukan, jangan samakan ikhtiar sama yang tadi kita bicarakan ya. Ikhtiar artinya pilihan. Nanti ikhtiar yang tadi kita stop dulu. Kita diberikan pilihan untuk memilih. Bahasa sederhananya ijadul qasd ya, menghadirkan pilihan baik atau buruk. Baik atau buruk. Jadi kita dihakimi dari pilihan yang ada di hati kita. Adapun ketetapan hasil dari pilihan kita itu murni mutlak adalah kehendak Allah. Jadi bahasanya gini, saya membunuh orang itu dihakiminya bukan karena proses pembunuhan. Adapun orang itu mati memang pure adalah ketetapan Tuhan dan takdir Tuhan. Tidak ada kekuatan saya yang bisa membunuh. Adapun saya terus dihakimi jadi pendosa apa? Hati saya bisa memilih saya mau membunuh atau saya tidak mau membunuh. Pilihan saya untuk mau membunuh di dalam hati itulah yang akan menjadi pandangan Tuhan. Makanya kan Allah katakan, Allah yandur ila qulubikum. Allah melihat kepada hati-hati kalian. Perbuatan kita itu adalah dampak dari apa yang di dalam hati. Dampak itu terjadi atau tidak urusan Tuhan. Ya, dampak itu terjadi atau tidak urusan Tuhan. Saya mau sholat. Ya, sholat itu terrealisasi atau tidak adalah urusan Tuhan.
Tapi kita akan dinilai daripada apa yang ada di hati kita. Pilihan kita mau yang baik atau yang buruk. Jelas atau tidak nih kira-kira. Jadi nanti jangan dibilang kalau gitu kita nggak perlu ngapa-ngapain. Karena nanti walaupun kita sudah menjalankan sebab, toh hasilnya kan Tuhan yang menetapkan. Ya nanti kalau gitu saya jadi apapun itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jangan salah paham ya. Jangan salah paham. Jadi gini, Tuhan Maha mengetahui segala sesuatu. Ini makanya repot ya kalau kita nggak belajar per subbab. Jadi nanti ada bab tentang ilmu Allah. Bab ilmu Allah. Nah, ilmu Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Allah tahu sekarang akan datang, kemarin, besok yang belum terjadi, akan nanti kita punya anak atau cucu kita. Allah semua tahu apa yang akan terjadi kepada kita besok. Kita mau jadi niat baik, kita mau nggak niat baik, kita mau ini, Allah tahu. Tapi taunya Allah tidak mengintervensi akan apa yang kita pilih. Perhatikan baik-baik. Taunya Allah, ilmunya Allah akan masa lalu, sekarang, dan masa akan datang, dan apapun yang terjadi kepada pilihan kita, tidak mengintervensi terhadap pilihan kita di dalam hati. Bedakan ya. Lalu setelah kita memilih yang baik atau yang buruk, Allah yang menetapkan terjadi atau tidak baik atau buruk itu. Paham atau tidak ini Bapak-bapak kira-kira yang dirahmati Allah, Ibu-ibu? Jelas? Belum paham. Kalau umpamanya kita memilih untuk tidak membunuh orang itu, apakah orang itu juga akan meninggal dengan cara yang lain? Mungkin, kalau Allah tetapkan itu. Dan kalau kita memilih untuk membunuh, boleh jadi Allah tidak izinkan dia mati, tapi kita terhitung menjadi pendosa karena pilihan di hati kita untuk membunuh. Mungkin atau tidak kira-kira? Mungkin. Okay. Berarti orang itu tetap kalau memang takdirnya meninggal, mati. Walaupun tidak saya bunuh, itu mungkin akan meninggal dengan cara yang lain. Oke, cara. Dan kalau misalnya kita bunuh dia meninggal, yang membunuh bukan kita. Kebetulan ya, Allah angkat ruhnya pada saat pedang itu dihempaskan di leher orang itu. Paham atau tidak? Lalu Mu'tazilah tidak begitu. Pisau Anda pasti membunuh, maka Anda berdosa karena pisau yang membunuh itu. Kan gitu. Padahal pisau tidak bisa membunuh. Cuman Allah takdirkan, namanya teori tikroria, teori kebiasaan. Kebiasaannya pisau kalau dihempaskan di leher, ya memotong, kan seperti itu. Nah Allah mentakdirkan di waktu yang bersamaan. Seperti itu. Tapi kita dihakimi bukan karena hasil daripada itu. Karena hasil itu bukan ketetapan kita. Allah menghakimi dari pilihan kita. Seperti itu ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada kita semua, ya kan, yang buruknya dan yang baiknya. Qad aflaha man zakkaha. Cerdaslah orang yang memilih di dalam hatinya menghasilkan pilihan yang baik. Ya, jadi kita dikasih pilihan. Nah, kita itu cuma ada pilihan saja. Hasil dari pilihan kita ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini secara sederhana banget ya, Pak ya. Karena memang jujur aja kalau ngomong akidah itu nggak bisa ngomong secara komprehensif kecuali kita masuk ke dalam sub-sub pemulaan bab. Tapi kan nggak mungkin 50 pertemuan itu. Maka itu saya sederhanakan sesederhana mungkin. Jadi tema kita hari ini berkaitan tentang tidak berlebihan di dalam menggunakan akal. Kalau minggu yang lalu seakan-akan kita menembak orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya di dalam memahami teks agama. Minggu ini, atau bukan minggu yang lalu ya, perjumpaan yang sebelumnya, di perjumpaan hari ini, kita menembak orang-orang yang terlanjur berlebihan di dalam menggunakan akal, sehingga gagal memahami sifat kudrah, sifat iradahnya Allah, dan menjadikan diri ini seakan-akan memiliki iradah, memiliki ketetapan sendiri di luar ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan berkeyakinan dengan amal-amal tersebut. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain atau koreksi atau yang semisalnya. Silakan, Pak. Teman-teman masih ada pertanyaan? Aku nanya dikit, Dim. Ya, silakan. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, setiap usaha kan kita namanya berusaha ya. Namanya misalnya menginginkan sesuatu kan melakukan usaha. Maksimal tidak maksimal kadang-kadang kita susah. Betul. Apakah ini sudah maksimal atau tidak maksimal. Betul. Untuk mencapai atau bahasa tadi mencapai ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau takdir, ya kan? Misalnya kita ditakdirkan jadi seseorang seperti apa. Nah, dalam perjalanannya kita berusaha ini, Pak Ustadz, apakah ada indikasi-indikasi tanda-tanda atau kita berhasil atau tidak sebelum ketetapan itu jadi? Karena ini kan menjadi penting, apakah usaha kita ini
benar, apakah sudah maksimal, apakah akan terjadi apa tidak. Apakah ada tanda-tanda indikasi, lu bakal gagal lu. Lu kayaknya berhasil nih. Nah, gitu mungkin Ustaz. Ada nggak tanda-tanda itu yang dikasih lah oleh Allah Subhanahu wa taala kira-kira. Demikian Pak Ustaz. Baik. Jadi kayak gini ya. Sebenarnya kita tidak dituntut untuk mencari tahu keberhasilan daripada usaha kita. Karena kalau kita tadi merasa tenang dengan keberhasilan akan usaha kita, berarti kita masih berkeyakinan dengan usaha. Begitu ya. Bukan berkeyakinan dengan ketetapan Tuhan. Gitu. Tapi kalau mau tahu juga sebenarnya boleh. Nah, ada pendekatan-pendekatan yang bisa membuat kita tahu usaha kita sebenarnya itu sesuai dengan ketetapan Tuhan atau tidak. Salah satu ciri-cirinya adalah ridho terhadap apa yang diridhoi oleh Tuhan. Kalau kita telah ridho, telah merasa nyaman, telah merasa cinta terhadap apa yang dicintai oleh Tuhan, kemungkinan besar orang itu dekat kepada hasil yang ditetapkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang diusahakan. Tentu di dalam kebaikan ya Pak ya kira-kira. Tapi pada dasarnya nggak dituntut Pak, karena dikatakan la tukthir hamuk ma quddir yakun. Tidak usah terlanjur galau, apa yang ditetapkan pasti akan terjadi. Kan kayak gitu. Nah, yang ditetapkan akan terjadi. Kita hanya disuruh melakukan apa yang kita lakukan. Jadi ada satu cerita, ya ini ceritanya terjadi betul. Ada seorang murid dan guru yang begitu, ini boleh diambil hikmah ya Pak ya, begitu memiliki hubungan yang begitu dekat. Gurunya ini orang yang sangat soleh, orang yang sangat alim, orang yang abid, ahli ibadah, taat lah pokoknya. Ya kan, bertahun-tahun si murid ini berguru sama si guru ini. Ya berguru dia sama gurunya. Sampai pada suatu hari si murid ini bermimpi. Ya, bermimpi. Di malam hari dia bermimpi, mendapatkan informasi di dalam mimpinya bahwa ternyata gurunya yang baik itu, yang soleh itu, akhirnya nanti ternyata menjadi ahli neraka, gitu loh ya. Maksudnya kayak udah dikasih tahu, gurumu itu nanti ujung-ujungnya, gimana pun ceritanya, sekarang dia soleh, dia ahli ibadah, dia masih baik, tapi dia telah ditetapkan menjadi ahli neraka. Gitu ya. Ini kan sedih banget muridnya ya Pak, pasti kira-kira pas dapat berita itu. Akhirnya muridnya menahan diri, tidak berjumpa dengan gurunya. Sekian lama tidak berjumpa dengan gurunya. Lama-lama tiba-tiba ketemu gurunya tanya, wahai anakku, kemana saja kamu nih kok menghilang tiba-tiba? Padahal dia murid yang selalu dekat khidmah kepada gurunya. Muridnya ini dengan menangis sambil menangis menceritakan, Tuan Guru, saya bermimpi, saya sangat mencintaimu sebenarnya, saya begini begitu, tapi saya bermimpi bahwa engkau sebenarnya nanti ujung-ujungnya ya jadi ahli neraka, udah ditakdirkannya jadi ahli neraka. Apapun itu yang terjadi sekarang, ujung-ujungnya saya lihat kamu nanti menjadi ahli neraka. Gurunya yang mendengarkan ini nggak kaget Pak. Lihat ya jawaban gurunya. Yang kita ambil hikmah ini jawaban gurunya. Gurunya bilang, oh seperti itu wahai anakku. Kamu baru dapat berita itu kapan? Sekitar kurang lebih beberapa minggu yang lalu. Tahukah engkau wahai anakku, aku telah mengetahui hal tersebut. Aku juga mendapatkan informasi itu di dalam mimpi semenjak 40 tahun yang lalu. Paham atau nggak nih kira-kira? Aku telah mengetahui informasi itu semenjak 40 tahun yang lalu. Tapi bukan menjadikan diri aku putus asa terhadap rahmat Tuhan, ya kan? Aku tetap melakukan apa yang diperintahkan. Tugasku hanya berikhtiar karena itu perintah Tuhan, ketetapan Tuhan tidak bisa diintervensi oleh apapun. Setelah terjadi percakapan ini, dua-duanya tertidur di malam itu, dua-duanya bermimpi bahwa gurunya ditetapkan menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa diambil hikmahnya atau enggak ini Pak kira-kira? Bisa Pak. Bisa. Gitu ya. Oke, jadi kita nggak usah disibukkan dengan hasil. Mari kita sibukkan dengan usaha dan perjuangan, tapi dengan keyakinan usaha kita tidak memiliki peranan apapun. Kita hanya berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, Pak ya? Pak Ustadz, saya ada sedikit ini tadi dari yang Pak Ustadz ceritakan. Berarti memang segala sesuatu itu memang ketetapan Allah. Tapi di sisi lain ketetapan Allah sendiri bisa berubah gitu tadi ya Pak Ustadz ya. Ketetapan Allah yang berubah itu pun bagian dari ketetapan Allah yang lebih tinggi lagi. Paham atau tidak? Iya. Jadi ketetapan Allah berubah, takdir bisa berubah. Bisa. Takdir yang berubah itu sudah ditakdirkan juga oleh Allah. Oke. Paham atau tidak? Iya. Tugas kita hanya berbuat. Tugas kita hanya beramal. Seperti itu. Jelas ya Pak ya? Oke. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan kelas rendahan ini. Kurang kedengeran Pak suaranya, mohon maaf. Saya hujan deras di sini.
Ini pertanyaan kelas rendahan nih, populer. Kan ada aliran namanya Islam liberal ya. Saya sampai main ke tempat sarangnya Islam liberal, Salihara. Saya dengerin kuliahnya Gunawan, kuliah Absar, sama filosof-filosofnya STF Diriakarya. Kalau menurut pandangan saya, itu nggak pas ya dengan Islam. Karena sebenarnya Allah itu sudah liberal. Saya terkesan mencatat tadi pernyataan Ustadz, bahwa Allah itu mengetahui apa yang hendak kita lakukan. Niat kita 5 tahun lagi, 10 tahun lagi Allah sudah tahu. Tanpa perlu kita menuliskannya. Tapi Allah tidak pernah mau mengintervensi. Dan itu bagian dari takdirnya juga gitu. Artinya Allah memberikan kebebasan kepada manusia, walaupun Allah sudah memberikan petunjuknya, Al-Furqan, yang membedakan baik dan buruk. Tapi Allah tetap memberikan kesempatan pada manusia untuk melakukan pilihan-pilihannya yang kadangkala di luar Al-Furqan itu gitu ya, yang telah membedakan yang selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Dikira bisa dikatakan Allah itu liberal nggak Ustaz ya? Ini pertanyaan kelas rendahan nih. Jadi pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya, statement tadi bagus. Liberal. Allah itu sebenarnya liberal, Islam itu sebenarnya liberal, dia nggak perlu diberi label Islam liberal lagi, karena sudah liberal dari sana justru memberikan label itu menyesatkan jadinya. Jadi saya sih nggak terlanjur peduli dengan label ya sebenarnya, mau liberal, mau modern, mau konservatif, kebenaran itu ada di semuanya. Tinggal kita memahami dengan baik dan betul. Karena Islam menuntut kita untuk liberal, karena Islam itu sangat liberal. Liberal dalam artian positif ya, jangan diartikan liberal. Karena liberal itu ada liberal polemik. Kalau liberal polemik, memang ada tujuan merusak. Tapi kalau liberal positif itu dituntut berkembang, berpikir, ya kan? Dan sesuai dengan ketetapan. Allah selalu menyuruh kita, afala taqilun, tidakkah kalian berakal, tidakkah kalian berpikir, ya kan? Tidakkah kalian menggunakan apa yang telah aku berikan kepada kalian untuk memilih pilihan. Maka kita akan dihakimi dari hasil pilihan kita. Setelah tadi Allah berikan Al-Furqan itu, kalau bahasa Bapak, ya kan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah Allah kasih loh, ini kanan, ini kiri. Plus kamu pilih mau ke kanan, mau ke kiri. Pilihan kamu mau ke kanan, ke kiri, itulah akibat yang akan kamu terima. Tetapi hasil dari pilihan kamu semuanya Allah yang menetapkan. Cuma niat itulah, makanya innamal a'malu binniyat itu menjadi penting di dalam Islam seperti itu. Jadi mau Islam liberal, mau Islam apa namanya, selama tidak bertentangan, silahkan kasihlah nama itu masing-masing. Dan yang Bapak sebutkan juga namanya tadi, sebagian alhamdulillah udah balik arah juga ya Pak, karena kita beberapa kali pernah duduk bareng juga ya kan, udah balik arah. Ternyata ya dulu emang pengen ngetren aja kan, namanya orang itu kalau misalnya nggak aneh-aneh nggak ngetren ya kan, tapi ujung-ujungnya balik-balik juga karena nggak melulu hidup ini mau mencari ngetren, takut sama Tuhan kan, takut mati juga manusia kan, seperti itu. Jadi oke lah, namanya apa aja silahkan ya Pak. Kayak ya, gitu. Makasih Ustadz. Sama-sama Pak. Termasuk orang yang tidak peduli Islam Sunni, Islam Syiah, Islam Wahabi, Al-Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah, NU. Saya nggak pernah peduli. Saya berteman semuanya, saya datangin markas-markas mereka semua. Betul. Ya, yang lebih penting Al-Quran dan Sunnah yang sahih-sahih. Itu yang dengan saya. Ya. Terima kasih Ustaz. Pak Ustadz, itu ada yang raise hand. Zulkhair. Zulkhair, silakan. Silakan. Habib. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini saya mau, karena temanya tentang akal ya Habib ya, mau tanya terkait penafsiran Al-Quran dan hadis. Kan ada beberapa mubalik yang selalu mengatakan kita jangan ikutin pendapat 1-2 orang ulama, tapi kita harus kembali ke Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah. Padahal untuk kita memahami Al-Quran dan Sunnah itu kan kita perlu penafsiran melalui ulama-ulama. Nah ini gimana nih Habib yang sebenarnya? Terima kasih. Oke, saya rasa statement itu masih laku untuk
sebenarnya anak SMP saja kayaknya udah nggak laku sama statement kayak gitu ya. Kalau statement kayak gitu itu sebenarnya statement lucu ya Pak. Gini, kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya betul, nggak ada yang kembali kepada buku yang lain tuh nggak ada. Semuanya orang kembali ke Al-Quran. Kan masalahnya interpretasi terhadap hadis dan Al-Quran itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan, kita nggak usah ikut ulama, kita nggak usah ikut pemikiran fulan bin fulan, ikut aja ke hadis. Lah dia dapat hadisnya dari mana kira-kira? Dari ustadznya kan? Berarti dia memahami makna hadis itu, berarti dia bermazhab, mazhab ustadznya. Misalnya gini, nama orangnya kita namakanlah Abdullah, hamba Tuhan, hamba Allah. Kalau dia misalnya, saya tidak mau bermazhab di dalam akidah, saya tidak mau bermazhab di dalam fikih, karena saya kembali kepada hadis, ya kan? Anda memahami hadis itu dari siapa? Dari ustadz saya namanya Abdullah. Berarti Anda bermazhab Abdullah. Mendingan Anda bermazhab Abdullah yang baru 4 tahun kuliah, baru bergelar LC, yang keilmuannya tidak memumpuni, ya kan? Yang mungkin hadis belum sampai 10.000 hafal, atau Anda mengikuti mazhab yang itu dibangun oleh Nabi, diturunin oleh para sahabatnya, para tabi'innya, dan dikodifikasi oleh ulama-ulama, lebih dari ribuan ulama yang kompeten di dalam bidangnya, lalu terjadi filterisasi yang mana para ulama tersebut tergolong mujtahid, dan mujtahid itu hafal setidaknya 80.000 hadis dengan matan-matannya, mengetahui rijalul hadis, berjumpa dengan para perawi hadis, memahami hadis sesuai daripada pemahaman Nabi Muhammad SAW, dikodifikasi menjadi sebuah buku. Mendingan ikut yang itu atau ikut yang satu orang yang LC baru 4 tahun. Kira-kira kan kayak gitu. Paham atau enggak nih Pak? Lucu juga. Lucu ya? Lucu, Ustaz. Dan itu statementnya sangat lucu kalau ada orang bilang, saya ikut Al-Quran dan hadis. Tanya sama dia, Anda ikut siapa? Hadis. Tahu dari mana Sahih? Bukhari. Bukhari bermazhab. Bukhari saja di dalam memahami hadis tidak pakai otaknya dia sendiri. Dia kembalikan kepada rambu-rambu yang ada yang dibangun oleh para ulama. Ada namanya usul fiqh. Oh, saya ikut Imam Muslim soalnya Sahih. Muslim itu bermazhab Syafi'i, misalnya kan kayak gitu. Saya baca Al-Quran. Dari mana Anda baca? Tafsir Qurtubi. Qurtubi itu bermazhab Maliki. Makanya belajarnya jangan tanggung-tanggung kan kayak gitu. Saya ikut ini. Anda tahu dari mana? Dari ustadz saya. Berarti Anda bermazhab ustadz. Jadi kasih dia namanya, mazhabnya mazhab nama gurunya. Kayak gitu. Paham atau tidak? Oh, kan gitu. Mendingan nanti bisa kita bilang mendingan, oh enggak, saya langsung tahu hadis. Anda ketemu sama perawinya. Enggak, tahu sahihnya dari mana? Dari Bukhari. Berarti Anda bermazhab Bukhari. Oh enggak, saya teliti sendiri. Anda baca di mana? Tadribur Rawi. Anda baca di mana? Oh, karyanya An-Nawawi sama As-Suyuti. An-Nawawi sama Suyutinya saja bermazhab Syafi'i. Kok Anda malah bermazhab Nawawi? Nawawinya aja nggak mau buka mazhab. Kan gitu. Paham atau enggak? Aduh, pokoknya kalau yang kayak gini-gini, apa namanya, kayaknya anak SD aja kayaknya statement kayak gitu udah nggak laku ya. Kalau masih laku di akademisi, apalagi di tempat orang awam yang terlanjur banyak, boleh saya katakan itu bahasa kasarnya penipuan massal. Ya, itu penipuan massal. Menipu orang. Ya, mohon maaf ya Pak, seperti itu. Kayak gitu. Boleh dibantah lah kalau nggak setuju. Kita boleh bahas ya. Kalau nggak setuju boleh gitu. Silahkan. Nanya Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Pak, suaranya mohon maaf biar dikencangkan sedikit, mohon maaf. Saya di sini hujan besar. Halo, tes. Silakan. Tes. Nah, jadi saya mohon dikoreksi pendapat saya ya. Jadi gini, sampai saat ini, sampai detik ini, pemahaman saya itu ada pernah dengar ya, bukan pernah ya, tapi sering mendengar bahwa pada usia kandungan sekian bulan tertentu itu ruh ditiupkan. Kemudian saat ditiupkan itu sudah ada 4 yang digariskan buat kita ya, kalau nggak salah itu rezeki, kemudian ajal, kemudian amalnya, kemudian bahagia atau tidak hidupnya. Nah, ini sudah cuman kita nggak tahu kita ini ditiupkan seperti apa kan gitu ya. Kita individu kita nggak tahu. Akhirnya kita harus berusaha supaya kita dapat yang baik-baik semua. Nah ini yang saya pahami seperti itu. Akhirnya apa? Dalam perjalanan hidup, ibarat kata kita mau menuju dari Jakarta mau ke Panarukan ya, Jawa Timur sana ya. Itu di tengah jalan itu pasti ada perempatan jalan lah, ada belokan, ada pemberhentian, ada yang lain-lain. Nah, saat kita
menghadapi perempatan jalan, disinilah akal kita dituntut gitu ya. Tuntut untuk belajar, ini saya terus atau belok kanan ini. Akhirnya kalau belok kanan, kita akhirnya akan lepas dari takdir kita yang tadinya bagus. Atau takdir kita tadinya jelek, tapi karena kita jalannya lurus, akhirnya kita dapat takdir yang bagus. Nah, akal kita supaya kita pakai di saat perempatan itu, apakah ini yang dinamakan hidayah? Karena kita nggak tahu kita kapan menggunakan akal kita, itu ya. Itu, Ustaz. Itu lebih tepatnya kita bilang dengan taufik. Biasa kita bilang taufik. Jadi di antara instrumennya hidayah itu ada namanya inayah, ada namanya taufik. Kesemua itu berada di dalam klaster hidayah. Taufik itu ketika kita menggunakan akal kita yang sehat tadi, hati yang begitu suci tadi, sesuai dengan rambu-rambu yang telah diberikan oleh Allah, ya kan? Itu namanya muwafaqah, kesetaraan kehendak Tuhan bersamaan dengan apa yang kita inginkan. Itu namanya taufik, muwafaqah, ya. Ada sinkron antara kehendak ketetapan Allah dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini semuanya bisa kita dapatkan dengan cara ya memperbanyak melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan di dalam riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la yataqarrabu 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya senantiasa kepada aku dengan yang sunnah-sunnah, maka dia akan mendapatkan cinta spesialku, yang mana manifestasi daripada cinta spesialnya Allah adalah berupa taufik tadi itu. Bimbingan agar akal kita selalu sehat untuk memilih yang baik-baik. Seperti itu, Pak. Analogi yang paling gampang, saya kebetulan orang elektro ya. Jadi ibarat kita beli TV zaman analog, TV analog ya. Itu kalau kita beli sampai rumah itu kan frekuensi belum diset, ya kan? Nah, sementara di langit ini kan frekuensinya banyak banget siaran TV kan. Nah, kalau kita nggak ada usaha untuk ngatur frekuensi, ya kita nggak dapat siaran. Ya, akhirnya kita usaha siarannya nyari siaran apa nih, siaran sepak bola, siaran apa kan gitu-gitu ya. Artinya pada saat kita proses mencari frekuensi itulah, ini ada pilihan gitu ya, yang kita harus menggunakan akal. Ini kalau pilihan kita kejelek nanti dapat siarannya yang jelek kan gitu ya. Siaran-siaran maksiat kalau ini yang baik. Nah, ini yang paling memudahkan mungkin untuk menangkap kalau kita nggak usaha. Perlu saya koreksi sedikit ya, Pak. Betul sekali tadi usaha kita mencari siaran atau usaha kita itu, cuman yang harus kita yakini kebiasaannya kalau kita mencari siaran kita ketemu, kebiasaannya kalau kita tidak mencari kita nggak ketemu. Jadi kita harus bilang itu kebiasaan, tapi tidak boleh bilang hukum pasti. Karena ketetapan Allah tidak memiliki keterkaitan dengan usaha Bapak itu tadi. Boleh jadi Bapak udah nyari siaran nggak dapat, boleh jadi nggak nyari siaran ketemu kan gitu. Tapi itu berlawanan dengan hukum kebiasaan. Jadi jangan kita seakan-akan memastikan hukum mutlaknya hanya ketetapan Tuhan. Kita hanya mencari kebiasaan saja, seperti itu, Pak. Ya. Berarti dia yang beruntung itu adalah pada saat beli TV sudah ada channelnya, enak ya, dinyalain langsung nyala. Channelnya pada saat ditiupkan ruh tadi itu channelnya. Oke, syukur Ustaz. Makasih Pak, makasih banyak. Silakan kalau ada yang lain kalau masih ada waktu ya. Atau yang di chat saya nggak bisa bacakan, mohon maaf kalau ada yang bisa bacakan. Teman-teman masih ada pertanyaan? Masih boleh saya tanya Pak? Sebenarnya silakan. Bukan bertanya, tapi cuma share sedikit. Mohon izin Pak, suaranya biar kencang sedikit, mohon maaf. Saya lupa pakai headset soalnya tadi. Saya pakai headset, tapi mic-nya di sini. Oke, kedengaran Pak Ustadz ya? Silakan. Bahwa statement tadi, perkataan tadi, kita harus merujuk kepada Quran dan Sunnah, kayaknya nggak bisa juga kita sepelekan bahwa itu statement kecil. Karena bagaimanapun bicara agama, siapapun ustadznya kalau dia tidak merujuk kepada dalil Quran dan Sunnah, ya berbahaya juga. Nanti lari ke Mu'tazilah, nanti lari ke Jahmiyah dan sebagainya, bahwa cuma akal aja, hawa nafsu. Makanya statement itu harus dipegang. Cuma memang persoalannya Quran dan Sunnah kalau ditanya setiap firqah-firqah itu kan mereka menjawab
ya kita selalu berpegang dasar kita Quran dan Sunnah. Tapi yang membedakan itu adalah itu ya harus perbedaan itu sebetulnya di masalah tafsir, penafsiran Quran dan Sunnah. Nah, untuk menyamakan supaya sama Quran dan Sunnah ya harus ditafsirkan berdasarkan pemahaman para sahabat. Mereka yang menyaksikan langsung turunnya wahyu, mereka yang mendapat pengajaran yang oleh Rasulullah langsung. Jadi oleh orang-orang Khulafaur Rasyidin, oleh para sahabat, ya mungkin bisa masuk juga tabiin atau tabiin. Nah, makanya saya pikir yang membedakan kita pemahaman itu dalam agama adalah penafsiran di Quran dan Sunnah. Walaupun juga ada yang lebih menyimpang lagi, nggak setuju dengan Sunnah, nggak setuju dengan hadis, tapi cuma Al-Quran. Karena penafsirannya keliru, jadi hawa nafsu. Jadi ini mungkin masukan aja, Pak Ustadz. Dan satu yang kedua adalah pada saat pemahaman mazhab itu, ya pemahaman mazhab untuk langkah-langkah awal masih bisa ditolerir, tapi jangan sampai fanatik atau berlebihan. Karena semua imam mazhab juga Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad juga sepakat bahwa kalau ada hadis yang hujah yang lebih kuat ya tinggalkan pendapatku. Cuma ya kita harus hati-hati setiap ustadz yang dia bicara agama hanya berdasarkan logika dia aja, tapi tidak berdasarkan referensi ke Quran maupun ke hadis, ya itu harus kita hati-hati. Karena bagaimanapun Islam ini juga harus lurus sesuai dengan tuntunan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Demikian Ustaz. Baik, walaupun suaranya tidak terlanjur kedengaran jelas ya, Bapak, tapi saya bisa nangkap setidaknya statement itu bukan perlu dipertimbangkan, wajib ya, berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah adalah perkara yang tidak lagi bisa ditawar-tawar. Itu sampai di situ kita sepakat. Perbedaannya adalah membeda-bedakan antara orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sama seakan-akan ada orang yang tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang menjadi masalah. Seakan-akan kalau misalnya kita mengikuti imam-imam mazhab atau ulama-ulama di dalam menafsirkan Al-Quran dan Sunnah, seakan-akan kita menjadi pengikut imam itu, bukan menjadi pengikut Al-Quran dan Sunnah. Padahal mereka yang menisbahkan dirinya kepada Al-Quran dan Sunnah juga mengikuti daripada ulama-ulamanya, kan kayak gitu. Jadi seakan-akan gini, menolak adanya perbedaan. Padahal perbedaan itu adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri di dalam Islam itu ada. Kalau misalnya tadi Bapak bilang kita harus kembali kepada para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, tidak ada satupun yang tidak mengikuti sahabat, ya, gitu ya. Bapak juga harus tahu, ternyata para sahabat sendiri saja sudah berbeda pendapat dari zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, kan gitu. Bahkan di dalam Rasulullah masih memimpin saja, sahabat itu sudah berbeda. Bahkan kalau kita mempelajari tarikh tasyri', di permulaan adanya tasyri' ini, ya kan para sahabat itu sudah bermazhab. Abdullah ibnu Abbas menjadi pemimpin mazhab Ahlu Makkah. Abdullah ibnu Umar sudah menjadi pemimpin mazhab Ahlul Madinah. Yang mana nanti pecah dari Abdullah ibnu Umar, turun kepada anaknya, kepada maulanya, namanya Salim, ya kan, kepada Nafi', dari Nafi' turun kepada muridnya, ya kan, namanya Malik ibnu Anas. Malik ibnu Anas menjadi pendiri mazhab Maliki nantinya, yang terkodifikasi di bawah asuhan murid-muridnya Imam Malik. Lalu juga nanti muncul namanya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, murid daripada Malik ibnu Anas. Yang mana Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i ini juga terkodifikasi mazhabnya oleh puluhan daripada ashabnya, Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam Al-Buwaiti, dan seterusnya. Bahkan sampai hari ini. Dan bisa dipertanggungjawabkan sanad keilmuan. Bahkan dari saya sendirilah, nggak usah para ulama gitu kan, saya yang bodoh ini bisa mempertanggungjawabkan. Mazhab yang kita pelajari memiliki sanad daripada guru, sampai kepada Ibnu Hajar Al-Haytami, sampai kepada Syamsuddin Ar-Ramli, sampai kepada Zakaria Al-Ansari, dari Zakaria Al-Ansari terus naik kepada Al-Imam Ar-Rafi'i, An-Nawawi, terus naik kepada Imamul Haramain, terus naik sampai kepada Al-Imam Al-Muzani, Al-Buwaiti, ke Muhammad ibn Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i punya guru namanya Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani punya guru namanya Al-Imam Abu Hanifah. Daripada Abu Hanifah melalui jalur Irak yang nanti sampai kepada Ali bin Abi Thalib,
dari jalur Madinah sampai kepada Abdullah bin Umar, dari jalur Mekah sampai kepada jalur Abdullah bin Abbas, dan kesemuanya kembali kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkodifikasi, ada fatwa, ada ijtihad, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau memang ada ustadz-ustadz yang tidak bertanggung jawab di dalam ucapannya, kami memohon maaf atas kesalahan mereka semua itu, karena memang tidak semua penceramah itu berkompeten di dalam bidang. Jujur saja, dan mayoritas memang banyak yang tidak berkompeten di dalam bidangnya, sehingga menukil ucapan yang bukan dari hadis Nabi dibilang hadis, menukil ucapan yang tidak ada kaitannya dengan kebenaran dikatakan benar, tapi bukan berarti kesemua yang ada dalam manhaj itu adalah keliru, bisa dipertanggungjawabkan. Saya mengambil silsilah sanad mazhab Hambali 4 tahun, daripada masyaikh mazhab Hambali sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal, melalui jalur mazhabnya, sampai kepada guru-gurunya, melalui jalur Muhammad ibn Asy-Syafi'i, dan yang semisalnya. Jadi kalau Bapak bilang harus mengikuti pemahaman yang benar, yang mana pemahaman yang benar itu? Apakah ada pemahaman yang sama? Ternyata pada kenyataannya Umar bin Khattab sama Abu Bakar saja berbeda. Pada kenyataannya Abdullah bin Umar sama Abdullah bin Abbas saja berbeda. Dan perbedaan ini disepakati. Kita sepakat untuk berbeda di dalam kebenaran. Kayak gitu ya. Silakan buka. Saya bisa buka, Pak. Kasus masalah hal yang membatalkan wudhu saja itu lebih daripada 20 pendapat sahabat di dalam hal yang membatalkan berwudhu. Sehingga nanti para ulama berijtihad. Yang satu bilang kalau pakai syahwat batal, yang satu bilang kalau nggak pakai syahwat nggak batal, yang satu bilang mau syahwat nggak syahwat batal, yang satu bilang kalau jima baru batal, kalau nggak jima batal. Apakah semuanya nggak pakai dalil? Semuanya pakai dalil. Interpretasi. Karena di dalam melafat teks agama, kita sepakati kalau belajar usulul fiqh, ada yang namanya mujmal, umum. Bisa terjadi pergeseran arti. Ada yang namanya nas, tidak boleh bergeser arti. Ada yang namanya dhahir, pergeseran tidak boleh terjadi kecuali ada penghalang. Dan ini semua disepakati. Bahkan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah sendiri, ini bukunya ada di belakang. Saya termasuk pecinta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mengatakan perbedaan itu terjadi semenjak zamannya Utsman di dalam akidah loh. Kalau dalam fikih semenjak zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting tidak keluar daripada koridor-koridor dan batasan yang ada. Jadi semuanya kembali. Terus perkataan Bapak tadi, bukankah para imam mazhab mengatakan kalau sahih hadis itu maka itulah mazhabku? Itu adalah perkataan semuanya. Idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi. Idza shahhal hadits fahuwa mazhabi. Bila mana hadis itu sahih, itu adalah madhabku. Cuman jangan dipotong. Ada lanjutannya. Bidawabiti, dengan standarisasi metodologi yang dibenarkan. Bukan cuma langsung ngomong sahih atau tidak sahih. Karena pentasihan itu berbeda-beda. Ya kan? Ada yang mengatakan ini sahih, ada yang mengatakan ini dhaif, ada yang dari dhaif yartaqi ilal hasan, dan yang semisalnya. Maka itu perlu kita memahami puluhan instrumen keilmuan dari segi bahasanya dengan 5 cabangnya, dari segi akidahnya, usulnya, mantiknya, dan yang semisalnya untuk memahami teks hadis. Bahkan disyaratkan hafal setidaknya puluhan ribu atau sampai ratusan ribu hadis sanad dengan matannya untuk mengoreksi pemahaman agar tidak terjadi kesalahpahaman. Intinya tidak perlu kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mari kita bersama-sama hidup nyaman di dalam perbedaan. Karena ternyata kalau kita dari awal sudah menahan diri, kita nggak akan mendapatkan kebaikan dari siapapun. Jadi alhamdulillah kalau kita membuka diri di saudara-saudara kita salafi, di saudara-saudara kita yang bermazhab, yang tidak bermazhab, itu semuanya akan kita bisa dapatkan manfaat dan kita bisa bersatu di dalam menjalankan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Jadi gini, saya mungkin kelihatan sangat liberal kalau di satu pertemuan, tapi kadang-kadang saya bisa kelihatan sangat konservatif, tapi kadang-kadang saya bisa kelihatan sangat modern. Itulah Islam yang sebenarnya. Kalau kita secara komprehensif, semua itu berada dalam satu kesatuan. Mohon maaf ya Pak ya, lagi-lagi itu tema yang perlu kita bahas. Bisa 50 pertemuan perjumpaan ya Pak ya, mohon maaf gitu. Ini cuma secara singkat saja. Barakallahu fiik, terima kasih tambahan dan informasi dan juga kritisi. Jadi teman-teman jamaah rahmati Allah, Al-Quran dan hadis mutlak tidak boleh ada tawar-menawar. Hanya saja pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis itu yang perlu kita benarkan. Hakada. Wallahu a'lam. Cukup saya rasa, atau ada tambahan lagi atau koreksi silahkan sebelum saya tutup. Cuma satu lagi Pak Ustadz, mudah-mudahan nggak panjang. Silakan. Memang kita agama ya kalau dalam tingkat fikih, tingkat furu' cabang itu wajar itu terjadi perbedaan. Dan perbedaan itu sudah di tingkat imam mazhab ya, itu di fikih. Tapi dalam usuluddin, dalam akidah, insya Allah 4 imam itu sama, tidak berbeda ya. Yang artinya tingkat imam aja yang sudah jauh di waktunya setelah tabi'in itu juga mereka sama dalam akidah, usuluddin sama. Jadi
sahabat-sahabat juga tidak terpecah gitu. Yang sahabat-sahabat ada perbedaan friksi sedikit, itu pun di tingkat furu'iyah, dan kita juga dilarang juga mengadu-adu sahabat ya. Artinya ya apa yang dilakukan sahabat itu adalah ijtihad ya mereka, dan apa yang dilakukan sahabat kalau disetujui itu merupakan suatu hukum ya, fatwa sahabat ya. Seperti Umar juga kalau dia berfatwa tidak ditentang oleh sahabat lain, juga suatu fatwa yang harus kita ikuti. Cuma memang harus kita pahami, mungkin ini masukan juga buat teman-teman, yang pasti akan terjadi perbedaan itu juga banyak sekali di bidang fikih, bahkan juga di bidang akidah. Karena Rasulullah juga forecast ya, artinya mengatakan bahwa nanti akhir zaman juga di 73 akan terjadi dari agama Islam ini bergolong-golongan. Cuma satu yang benar, yang lain itu diancam dengan neraka. Jadi yang mungkin perlu kita pikirkan adalah bagaimana akal kita itu kita gunakan untuk melihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang agama yang lurus atau yang tidak. Karena agama ini kan juga beloknya macam-macam. Itu firqah kita aja di Jawa ini aja, tarekat-tarekat ada 60-an, belum lagi di Sumatera dan sebagainya. Dan saya pikir ini adalah tantangan juga buat kita dan teman-teman untuk saling koreksi. Ya, saya juga sendiri masih belajar juga Pak Ustadz, sampai saya meninggal juga saya nggak akan selesai juga belajar agama gitu ya. Dan saya pikir itu yang kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberikan ilmu yang lurus, supaya agama kita ini benar. Insya Allah kalau kita selalu berdoa, berikhtiar ya, Allah akan tunjuki inilah yang lurus, ini yang belok-belok. Demikian mau masukan dari saya Pak Ustadz. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak. Sedikit tambahan Pak Ustadz. Silakan. Kalau saya lihat kelihatannya perbedaan jadi ruwet ketika memasuki ranah politik, ranah kekuasaan, kemudian ranah mencari umat. Nah, ruwetnya di situ Pak Ustadz. Kalau enggak aman damai santai-santai aja kelihatannya kan. Perbedaan itu biasa, tapi begitu masuk wilayah itu, nah itu kok jadi ruwet Pak Ustadz. Faktanya kan begitu yang kita amati selama ini. Itu aja mungkin tambahan. Bagus tambahannya Pak ya. Saya rasa semuanya statement-statement udah saya jawab semua ya, dari perjumpaan-perjumpaan yang sebelumnya, masalah hadis yang firqah itu, masalah kalau mau dikupas panjangan, kayak masalah akidah, para sahabat pun berbeda di dalam usuluddin, tapi yang furu'i, bukan yang asas, bukan yang fundamental. Tapi kalau saya buka satu-satu, ya nggak habis-habis. Contohnya saja Aisyah sama Abdullah bin Abbas di dalam pengimanan terhadap Isra Mi'raj itu sudah beda pendapat. Itu kan di dalam masalah keyakinan, itu masuk dalam masalah ranah akidah, ya kan? Atau misalnya apa yang terjadi pada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dengan juga Ali bin Abi Thalib, ini unsur politik. Bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib dalam masalah politik, dan itu nanti menghadirkan madrasah akidah. Kita tidak bisa memungkiri kalau Bapak membaca sejarah politik, nanti ujung-ujungnya kembali ke politik, dan juga ada sejarah sosial di dalam hal itu. Maka itu saya rasa, jadi jangan buru-buru kita membaca apa yang sudah jadi, coba baca mentahannya dulu ya, supaya kita bisa melihat bagaimana problematika historiografi penulisan sejarah Islam, sehingga kita bisa tahu dan kita bisa siap untuk berbeda. Jadi enggak gitu-gitu banget ya. Dulu juga saya kelihatannya agak kasar dulu waktu pertama-pertama baru-baru belajar ya kan. Oh ternyata agama enggak seperti ini. Alhamdulillah ya, kita selalu belajar sampai kita meninggal dunia. Ini waktunya Pak ya. Saya juga habis ini ada kajian lagi, mohon maaf waktunya. Insya Allah nanti di waktu-waktu yang lanjut kita boleh bahas lagi lah nanti tambahan. Kayak gitu. Saya kembalikan kepada host siapa. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa untuk keselamatan kita bersama, dan semoga pandemi ini cepat berakhir dan teman-teman kita yang sakit dapat segera disembuhkan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal thana'u kulluh wa lakal syukru kulluh.
نحمدك اللهم بالمحامد اللائقة بعظمة ربوبيتك وبكمال ألوهيتك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، وجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم كما أنعمت علينا فزيد، وكما زدت علينا فبارك، وكما باركت علينا لا تسلب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حببنا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا واجعل الجنة برحمتك مثواهم ومأواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأدخل السرور والحبور في قلوبهم واجمعنا معهم بجناتك الأعلى إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf, jamaah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini foto dulu. Foto dulu Pak Ustadz. Oh iya, silakan. Wah, kalau foto hidupin video lah aja. Silakan. Video. Dibuka semua ya videonya. Muhammad Saleh. Wah, Sigit gaya. Lu metal lu, Gin. Metal lu. Ya, abis lorok dia. Gajah, foto gajah. Ya, gajah nih, batunya mana aja, batu. Aku nggak bisa foto, aku pakai laptop, bukan laptop ya. Aku juga nggak bisa. Siapa yang pakai komputer? Dimi lah, host. Dimi. Gimana motonya? Ya. Udah aku foto semua. Anak IF sama Kohar tuh. Anak IF nih mazhabnya aneh, Mak. Anak IF nih. Mazhabnya golok. Udah ya, aliran Ustaznya boleh live ya, Terima kasih Ustaz. Kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aziza, laporan ini gimana? Keuangan? Assalamualaikum. Udah nggak jelas Tim suaranya. Hujannya gede banget. Jelas dah suaranya, jelas kok. Mungkin ini teman-teman berikutnya adalah penyampaian ini laporan keuangan, Aziza. Sudah kan di grup bagian. Sudah ya, oke. Tinggal di forward aja ke kawan-kawan. Nah, biar lebih mantap biar diumumkan sama Ibu Deputi nih. Saldo balance di akun pengajian per hari ini sebesar 19.596.905. Setelah hari Jumat yang lalu kita bisa memberikan zakat infak sedekah kita ke renovasi masjid yang pertama sebesar 5 juta. Kemudian yang kedua membantu anak yatim yang ayahnya tidak ada, ibunya jobless dan dia sekarang tinggal di Aceh tapi akan pindah ke Pekanbaru. Jadi kita kasih juga santunan dan sekarang sudah bisa pindah ke Pekanbaru. Terus yang ketiga kita juga kasih santunan ke Yayasan Anak Yatim karena kemarin mereka ada acara juga. Jadi teman-teman kalau ada yang mau menyalurkan zakat infak sedekah bisa melalui kita. Insya Allah setiap bulan kita akan memberikan atau menyalurkan zakat infak sedekah ke beberapa tempat yang
kita dapat informasinya dari teman-teman juga. Jadi saya rasa begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disebutkan Aziza, kalau teman-teman ada usulan untuk kita menyalurkan zakat infak sedekah, silahkan menghubungi kita agar bisa kita tindak lanjuti. Saldonya berapa tadi? 19 juta ya? 19 juta. 19.596.905. Ayo teman-teman, bulan ini kita jadikan 25 juta ya. Mantap. Insya Allah. Setuju kawan-kawan? Setuju. Setuju. dong. Itu mengembangkan kali terdik. Ya kan sejuta aja udah 25 itu lebih ya Jah ya. Tuh, manggut kencang tuh Zik tuh, manggut. Ya Jik, kau sejuta, aku sejuta, ya udah 25 juta lebih nanti akhir bulan. Setuju ya? Amin. Alhamdulillah. Ya, ayo. Ya. Mantap. Nomor rekeningnya ada di itu ya, nomor rekeningnya ada di undangan. Iya. Sigit sekali golf taruhan jutaan. Tuh, Sigit aja pecicilan gitu lihat tuh. Baru dapat kali tadi. Menang ya, Zik? Jutaan dia kalau nggak apa-apa, Zik. Uang menang golf dikasih zakat nggak apa-apa. Iya. Asal niatnya. Di-unmute dulu, Zik, di-unmute. Itu waya kacing sama waya siapa namanya? Oke, Bunda. Asal niatnya zakat ya, Zik. Niatnya. Kan semua zakat. Dibersihin, Zik, dibersihin. Niatnya untuk membahagiakan Bunda Aziza. Niatnya untuk menolong adik-adik, ya kan? Kemarin dari Bunda Aziza dapat 3 juta itu. Alhamdulillah. Narasumber. Oke, aku kasih deh 1,5 juta deh. Nah, gitu dong. Oke. Itu dong. Ditransfer ya, Zik? Ya, siap. Mantap, Zik. Bunda, tapi harus ngundang tiap bulan. Jadi bisa nyumbang tiap bulan juga ya? Ya, memang juga. Banget sih, pecicilan banget. Senang dia dengan musik ya. Tuh, ada istri tuh. Ya udah ya. Oke. Ada lagi, Jah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pengajian.